Ya Tuhan, inilah yang Tuhan inginkan dari kami, supaya hidup kami dapat memuaskan hati Tuhan, dapat menyukakan hati Tuhan. Dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu Tuhan. Itulah sebabnya Engkau memampukan kami, Engkau memberikan kuasa bagi kami. Tuhan memberikan tenaga bagi kami, Roh Kudus bagi kami, sehingga kami mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan, biarlah hari ini Tuhan berbicara kepada kami, supaya kami boleh mengerti isi hati Tuhan, kehendak Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh berjalan di dalam kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan urapi kami semuanya, baik hamba-Mu yang memberitakan firman, dan kami yang mendengarkan, sehingga kami semua boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dan terima kasih. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Ada satu cara yang sering dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mengajarkan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebenarnya Tuhan memiliki banyak cara, tapi ada satu cara yang sering dipakai oleh Tuhan mengajarkan kebenaran kepada kita. Cara itu adalah perumpamaan. Nah, melalui perumpamaan ini saudara, kita diajar kebenaran sehingga apa yang sulit kita pahami menjadi lebih mudah kita pahami. Mari kita lihat satu bagian perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita, yaitu dalam Matius pasal 22 ayat 1 sampai dengan 14. Saya akan bacakan bagi kita semuanya dari Matius pasal 22 ayat 1 sampai dengan 14. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Diberi judul perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini perumpamaan ini sebenarnya berbicara, maka Tuhan Yesus mengatakan hal tentang kerajaan sorga. Itu hal tentang kerajaan sorga. Dikatakan tadi bahwa
seperti seorang raja yang mengadakan pesta kawin untuk anaknya. Undangan sudah disebarkan, saudara. Dan sebelum hari hanya, maka raja mengingatkan prajurit-prajuritnya, suruh-suruhannya untuk mengingatkan mereka kembali supaya datang ke pesta itu. Sebab semuanya telah tersedia, disuruh datang ke pesta perkawinan itu, saudara. Maka di sini kita melihat bahwa orang-orang yang dijumpai itu tadi semuanya berdalih. Semuanya berdalih. Ada yang punya urusan lah, ada yang mereka ke ladang, ada mereka punya usaha. Banyak sekali alasan-alasan mereka, saudara. Ini artinya apa? Bahwa mereka itu tidak menghiraukan raja. Bahwa mereka itu sebenarnya menghina raja. Bahwa sebenarnya bagi mereka urusan raja itu tidak penting sama sekali. Tidak penting sama sekali. Nah, ini yang membuat raja itu jadi murka. Belum lagi perlakuan daripada calon tamu itu tadi, saudara, yang memang tidak berperi kemanusiaan. Karena utusan-utusan itu tadi ada juga yang dianiaya, dibunuh oleh mereka. Betapa kejamnya calon tamu ini tadi, saudara. Saudara melihat di sini bahwa ini sebenarnya menggambarkan raja itu tadi begitu berbelas kasih. Raja itu begitu bermurah hati. Tidak semua diundang. Tidak semua diundang. Maka boleh dikatakan mungkin perumpamaan ini sedikit lebih berbicara, sepertinya ini lebih berbicara sedikit bahwa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Maka pertama keselamatan itu ditawarkan kepada orang Israel. Tapi orang Israel menolak keselamatan itu. Karena Israel menolak, maka keselamatan itu ditawarkan kepada yang lebih luas lagi. Maka saudara, orang-orang tertentu yang diundang, yaitu tadi dikatakan pergi ke tempat yang lain. Maka saudara, maka orang-orang itu tadi pergi ke jalan-jalan, dijumpai dengan orang yang bermacam-macam. Ini sebenarnya menggambarkan kita yang bukan Israel secara jasmani, tapi tawaran keselamatan itu tadi, undangan pesta anak domba, yaitu keselamatan itu tadi ditawarkan kepada kita. Nah, bagaimana respon kita? Bagaimana respon kita dengan undangan itu? Maka di sini ada beberapa prinsip yang harus kita mengetahui, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa pertama, tidak semua diundang. Jadi yang diundang itulah yang disebut dengan kaum pilihan. Itulah pilihan. Jadi betapa bersyukurnya kita karena kita dipilih untuk menerima undangan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Menerima undangan itu tadi. Kita dipilih untuk menerima undangan itu tadi. Nah, apakah setelah kita menerima undangan itu tadi, kita otomatis langsung dapat sampai kepada pesta itu tadi? Oh tidak. Itu tergantung dari respon kita. Bagaimana kita meresponi undangan itu tadi? Apakah kita melihat bahwa pesta itu penting? Apakah kita melihat bahwa yang mengundang ini adalah raja di atas segala raja? Apakah kita dapat melihat bahwa yang mengundang ini adalah Tuhan semesta alam? Apakah kita dapat melihat bahwa ini adalah undangan yang sangat serius? Itu saudara, tergantung dari bagaimana kita dapat memahami betapa pentingnya undangan ini tadi. Maka di sini kita melihat banyak orang Kristen yang telah dipilih oleh Tuhan untuk menerima undangan itu tadi, ternyata gagal memahami betapa pentingnya undangan itu tadi. Banyak orang Kristen tidak melihat bahwa itu sesuatu yang penting. Mereka lebih mengutamakan urusan mereka. Mereka pikir bahwa bisnis mereka, urusan-urusan mereka, kesenangan mereka, urusan sawah ladang mereka, semua itu lebih penting daripada yang lain. Bukan kita tidak boleh mengurus keluarga kita, bukan berarti kita tidak boleh mengurus pekerjaan kita, bukan berarti bahwa kita tidak boleh mengurus bisnis kita. Itu memang harus semua kita urus. Tetapi jangan karena hal itu lalu kita mengabaikan undangan yang maha besar dari Tuhan Sang Raja kita. Amin. Jangan mengabaikan undangan daripada Tuhan. Lalu saudara, orang yang punya kesempatan pertama tadi untuk menerima
perjamuan itu tadi, saudara. Mereka gagal untuk sampai kepada pesta itu. Bahkan mereka dibinasakan oleh Tuhan karena mereka menolak. Sebab menolak undangan itu sama artinya dengan menghina raja. Itu berartinya berontak kepada raja. Itu artinya berontak kepada Tuhan. Sama, Tuhan juga menawarkan keselamatan bagi kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka sebenarnya dosa yang paling besar adalah menolak keselamatan yang Tuhan telah sediakan. Ini ingat benar, saudara. Dosa yang terbesar adalah menolak keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan Allah bagi kita. Allah sedemikian bermurah hati bagi kita. Allah sedemikian mencintai kita. Allah begitu berniat baik buat kita. Dan Dia memberikan seseorang hadiah yang terbesar bagi kita. Sebagai bukti bahwa Allah itu begitu mengasihi. Sebagai bukti bahwa Allah itu begitu mencintai. Tetapi kalau kita tolak, itu namanya kita menghina Tuhan Allah. Maka orang yang menolak keselamatan, orang yang menolak Tuhan Yesus, orang yang membenci Tuhan Yesus, pasti masuk ke dalam kebinasaan, saudara. Ini tidak boleh tidak terjadi, saudara. Orang yang membenci Tuhan Yesus pasti masuk ke dalam api kekal. Nah, saudara, maka sekarang kita melihat bahwa tawaran pesta itu tadi akhirnya disampaikan kepada orang-orang di jalanan. Ya sebenarnya sih orang jalanan tadinya sih nggak diperhitungkan. Sama seperti kita juga tadinya adalah orang-orang yang tidak diperhitungkan. Siapa sih kita? Hebatnya apa sih? Siapa sebenarnya kita? Sebenarnya kita adalah orang-orang di jalan, orang-orang jalanan. Kita dijumpai oleh Tuhan. Dan kita menerima undangan yang sedemikian berharga. Berarti saudara, undangan untuk datang kepada keselamatan itu, untuk datang kepada pesta rohani, untuk datang kepada pesta anak domba Allah yang dikatakan dalam Wahyu, itu adalah satu kesempatan buat kita. Kita adalah orang yang terpilih. Kita punya kesempatan, kita sebagai orang yang terpilih untuk menerima undangan. Lalu karena itu adalah satu pilihan, karena kita sebagai orang terpilih, maka yang kedua adalah kita mendapat kesempatan. Karena tidak semua mendapat kesempatan. Karena tidak semua mendapat kesempatan menerima undangan itu. Ada orang yang jauh di pelosok, saudara. Mereka tidak pernah mendengar tawaran Injil. Karena Injil belum sampai ke tempat itu, saudara. Atau ada orang yang mungkin cacat dari lahir. Orang itu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Dia tidak bisa mendengarkan Injil. Sedangkan saudara dapat mendengar firman Tuhan, dapat mendengar Injil, dan dapat melihat bagaimana karya-karya Tuhan dan sebagainya. Terus saudara, sebagian lagi ada orang yang memang pernah mendengar Injil, tapi Injil yang salah. Injil yang salah. Sejak kecil mungkin diajarkan bahwa itu Alkitabnya sudah palsu. Itu bahwa keselamatan sebenarnya bukan Tuhan Yesus. Mungkin dia sudah mendapat Injil yang salah. Nah, orang seperti ini tidak punya kesempatan untuk menerima undangan itu tadi, saudara. Tapi pada akhirnya kita pun melihat bahwa di tempat yang jauh dan orang-orang yang cacat dan sebagainya, pada akhirnya pun Tuhan menyatakan kemurahannya. Maka pada akhirnya saudara, kita pun diselamatkan memang bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena anugerah Tuhan semata-mata. Maka di sini kita melihat bagaimana tanggapan daripada orang itu tadi. Maka orang yang menerima undangan itu tadi adalah orang yang terpilih, orang yang mendapat kesempatan yang sangat berharga. Dan yang ketiga, itu sebenarnya adalah satu kehormatan. Jangankan diundang oleh Tuhan. Saudara, kalau diundang oleh presiden, saudara, bukankah itu satu kehormatan? Satu kehormatan enggak sih? Amin. Itu satu kehormatan. Kalau misalnya katakanlah anaknya presiden kita misalnya menikah, saudara dapat undangannya. Wah, itu satu kehormatan. Saudara, itu akan menjadi satu kebanggaan bagi saudara. Saudara pasti akan datang. Kalau saudara tidak datang, dianggap saudara sebagai pemberontak. Sebab saudara tidak menghargai undangan. Karena yang mengundang itu adalah kepala negara, Bapak Presiden. Nah, ini Injil itu yang menyampaikan undangan itu adalah Raja di atas segala raja. Allah Bapa mengundang kita. Supaya kita datang kepada pesta putranya yang tunggal. Itu yang disebut dengan pesta anak domba Allah. Nah, saudara, maka di sini kita melihat
ternyata orang-orang di pinggir jalan itu tadi, saudara, mereka meresponi. Mereka bersyukur, mereka berterima kasih sekali. Mereka sungguh-sungguh merasa bahwa inilah saatnya derajat mereka ditinggikan oleh Tuhan. Dan mereka datang ke pesta itu. Mereka bersuka cita. Dan raja juga senang. Maka selanjutnya dikatakan oleh Alkitab bahwa ketika para tamu itu tadi makan, menikmati pesta, bersuka cita bersama-sama, maka datanglah raja itu tadi, saudara. Datanglah raja itu tadi, dia melihat tamunya itu. Satu persatu dilihat oleh dia. Ternyata ada satu orang yang tidak memakai pakaian pesta. Entah duduknya di mana. Barangkali pun mungkin duduknya di tengah, tapi tetap terlihat oleh raja itu. Saudara, kalau misalnya semua berpakaian rapi, tapi ada satu yang tidak berpakaian rapi, langsung mencolok sekali. Dan mata raja itu tadi, saudara, melihat. Bukankah Tuhan juga melihat kita, apakah kita baik atau jahat? Itu semua terlihat oleh mata Allah. Nah, saudara, maka ketika dia oleh raja, maka matanya tertuju pada tamu itu tadi. Dia merasa kurang senang. Orang ini kenapa datang tapi tidak memakai pakaian pesta? Tidak memakai pakaian pesta itu artinya menghina. Kalau menghina itu artinya berontak. Itu artinya menghina raja yang mengundang dia. Dan raja mendatangi tamu ini tadi. Dipertanyakan, "Hai, mengapa saudara tidak mengenakan pakaian pesta?" Apa jawaban orang ini tadi? Orang itu tadi diam saja. Dia nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Maka murkalah raja itu. Dan dia mengatakan, "Ikatlah orang ini. Campakkan ke tempat yang paling gelap." Mengapa raja berkata ikatlah dia? Sebab dia berkuasa. Apapun yang dikatakan oleh raja, perintah raja harus diikuti. Kalau disuruh ikat, ikat. Kalau disuruh buang, buang. Saudara, adakah yang lebih tinggi daripada Tuhan? Kalau Tuhan menghukum kita, siapa yang bisa membela kita? Kalau Tuhan mengatakan, campakkan orang ke neraka, siapa yang bisa bela kita? Orang dia paling tinggi, maka segala perintahnya itu harus terjadi. Perintahnya berkuasa dan harus dijalankan. Dan orang yang tadi dicampakkan, saudara. Nah, saudara, maka lalu di bagian daripada terakhir di bagian Alkitab ini tadi. Sebab banyak yang dipanggil, tapi apa saudara? Sedikit yang dipilih. Jadi kalau saudara, maka sekarang kita melihat bahwa ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Tapi zaman sekarang banyak orang mengatakan bahwa di akhir zaman akan banyak orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Berbondong-bondong ke gereja. Tapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Nah, ayat ini sangat semakin meneguhkan hati saya, saudara, bahwa orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan itu jumlahnya tidak banyak. Dengar kalimat ini, saudara. Orang yang sungguh-sungguh mau bersedia hidup bagi Tuhan, yang memiliki pakaian pesta, itu jumlahnya tidak banyak. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan. Itu kata Tuhan. Saudara percaya perkataan Tuhan? Amin. Tuhan sendiri yang berkata. Banyak dipanggil, tapi sedikit yang berminat. Setiap hari Minggu dipanggil untuk beribadah. Saudara lihat seberapa banyak yang berminat. Celakanya lagi yang datang pun sebenarnya udah nggak minat sebenarnya. Tapi ya pada akhirnya yang datang akhirnya karena mereka menemukan kebenaran, akhirnya mereka sungguh-sungguh menemukan mutiara, akhirnya jadi berminat. Tapi banyak orang yang tidak berminat. Lalu bagaimana dengan orang yang berbondong-bondong ke gereja? Sebab kadang-kadang juga gereja yang ditawarkan bukan Injil. Tapi apa saudara? Kepentingan-kepentingan duniawi. Apa yang menjadi masalahmu? Aku akan mendoakanmu. Datang kepada Tuhan. Kalau engkau sakit, engkau akan disembuhkan. Kalau engkau miskin, engkau akan diperkaya. Apa yang menjadi persoalanmu? Nah, itu yang ditawarkan. Yang ditawarkan adalah keselamatan jasmani. Sedangkan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus adalah keselamatan jiwa kita. Keselamatan rohani kita. Maka Tuhan Yesus mengatakan sekali lagi. Sebab banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saudara, kalau yang sedikit itu termasuk saudara, apakah saudara kecewa? Saudara memilih yang banyak tapi yang tidak terpilih, atau sedikit tapi saudara adalah orang terpilih. Lebih baik sedikit tapi terpilih. Amin. Dan prinsip ini berlaku dari dulu, saudara. Kita lihat misalnya dari zaman Nuh.
zaman Nuh. Di zaman Nuh itu mungkin yang hidup mungkin ratusan ribu umat manusia, atau mungkin sudah mencapai jutaan, bisa jadi. Tapi berapa orang yang benar di zaman Nuh? Di situ ada nama Nuh, entah nama siapa lagi. Tapi yang dicatat oleh Alkitab bahwa hanya Nuh dan keluarganya yang benar. Nuh, kemudian istrinya. Siapa ya nama istri Nuh? Ibu Nuh, ya. Karena tidak ditulis oleh Alkitab siapa namanya, entah siapa begitu ya. Entah Nuha, entah Nuhi gitu ya. Maka kita sebut Ibu Nuh. Maka yang benar, yang hidup benar pada masa itu hanya keluarga Nuh. Nuh, kemudian istrinya, kemudian 3 anaknya, Sem, Ham, Yafet. Kemudian dengan 3 mantunya, ya, Ibu Sem, Ibu Ham, dan Bu Yafet. 8 orang saja, saudara. Jadi ketika Tuhan mau menghukum dunia ini, Tuhan berkata, siapapun yang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Nuh tentunya mengajak yang lain, tapi yang lain nggak dengar, nggak tertarik, apaan sih gitu. Lalu Nuh tetap setia membangun bahtera. Dibangun bahtera di mana? Di pinggir pantai? Tidak. Di dataran tinggi, di daratan gitu, di daratan. Bangun kapal besar. Ya ditertawain oleh orang lain. Ngapain lu Nuh gitu ya? Bikin apa ini? Pertama-tama kan dilihat, ini apa sih ya? Ini mau bikin apa? Pondasi atau dasar apa? Kapal, hah? Ditertawain gitu ya, diejek. Apaan sih gitu? Gini bikin kapal di sini gitu ya. Sana di pantai kalau bikin kapal, wah, udah gini kali gitu ya. Ya, tapi Nuh nggak dengarin mereka, terus kerjain. Nah, itu orang benar. Orang benar tidak mendengar apa kata orang, tapi mendengar apa kata Tuhan. Tuhan menyuruh Nuh bikin kapal, dibikin kapal. Tapi orang lain nertawain, bodoh amat. Terus jalan terus. Begitu saudara, kita hidup tidak boleh apa kata orang, tapi apa kata Tuhan, yang itu harus kita lakukan. Amin. Bukan apa kata orang. Bukan juga ditentukan oleh, wah sedikit orang yang mengikut kebenaran ini. Waduh, sedikit orang yang mau hidup benar gitu. No, betul-betul dia orang yang terasing pada zamannya. Terasing. Tetapi saudara, ketika Tuhan menghukum dunia ini, baru Nuh merasakan bahwa betapa beruntungnya hidup berkenan di hadapan Tuhan. Baru Nuh merasakan betapa bersyukurnya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Walau jumlahnya sedikit. Sebab sekalipun sedikit, itulah yang diselamatkan oleh Tuhan. Orang yang banyak itu tadi Tuhan tidak peduli. Dibasmi semua. Orang jahat dia dibasmi. Prinsip ini yang harus kita ketahui, Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya jangan iri dengan orang yang tidak setia kepada Tuhan dan kelihatannya mereka sukses. Itu yang dicatat juga oleh Alkitab. Kan ada itu namanya Asaf. Asaf itu dia, waduh, sakit hati melihat orang. Ini orang yang tidak takut akan Tuhan, tapi hidupnya kok lebih beres ya, hidupnya kok lebih enak ya. Badan mereka gemuk-gemuk gitu ya. Usaha mereka jalan, apapun yang mereka inginkan, kelihatannya lancar. Padahal mereka tidak peduli dengan Tuhan. Hidup mereka kelihatan lebih lancar. Usahanya lebih diberkati, keluarganya lebih harmonis bahkan. Dan mereka lebih sehat. Waduh, ini bingung Asaf, ini gimana nih? Sementara kata Asaf, aku setia pada Tuhan, sungguh-sungguh bagi Tuhan. Tapi rasanya kayak gak ada, sepertinya gak dapat apa-apa. Nyaris. Maka Asaf sampai kecewa. Karena dia kecewa, lalu Asaf mengatakan, karena dia kecewa, dia ingin tahu. Jadi Asaf ini juga kepo gitu ya. Dia ingin tahu, saya ingin lihat deh, apa benar sih memang orang yang tidak setia kepada Tuhan itu memang jalannya enak-enak saja. Lalu firman Tuhan mengatakan, Asaf mengatakan, lalu aku pergi ke tempat yang tinggi. Ke tempat yang tinggi untuk apa? Untuk melihat mereka itu gimana sih sesungguhnya hidup mereka. Lalu saudara, kira-kira begini. Oh, kira-kira Asaf itu naik ke gedung yang tinggi, kira-kira gitu ya. Ngelihat gimana sih sebenarnya sepak terjang orang banyak itu nasibnya seperti apa, kira-kira gitu ya. Lalu Asaf mengatakan, aku pergi ke tempat yang tinggi untuk memperhatikan semua orang itu tadi. Lalu Asaf menulis, wah, dia baru tahu ternyata orang-orang yang melawan Tuhan itu tadi
yang kelihatannya beruntung, sekalipun mereka korupsi, kelihatan beruntung. Sekalipun hidup mereka tidak bermoral, tapi kelihatan lebih beruntung. Sekalipun mereka tidak peduli dengan Tuhan, tapi mereka beruntung. Ternyata dilihat oleh Asaf bahwa Tuhan menempatkan mereka di jalan-jalan yang licin. Kalau berjalan di jalan yang licin, maka pada akhirnya orang itu akan kepleset, jatuh. Maka pada akhirnya nasib orang yang fasik itu tadi, nasib orang yang tidak takut kepada Tuhan, sesungguhnya sangat mengenaskan, sangat mengerikan. Maka saudara jangan melihat fenomena yang terlihat sekarang ini, tapi lihatlah ending daripada kehidupan seseorang. Kalau orang yang benar, pasti ending hidupnya, akhir hidupnya pasti happy ending. Kalau orang yang melawan kepada Tuhan, pasti ending hidupnya, akhir hidupnya pasti menyedihkan ending. Sad ending, sorrow ending, pasti sangat menyedihkan. Itulah endingnya, saudara. Maka kita harus melihat bahwa akhir daripada perjalanan itu seperti apa. Nah, saudara, ini saya sedikit menyinggung tentang baju pesta. Nah, hari ini, saudara, baju pesta. Ternyata kalau misalnya kita menerima undangan, kalau saudara menerima undangan pesta, permisi tanya, apakah kalau saudara menerima undangan pesta, saudara juga menerima baju pesta daripada yang mengundang itu? Lalu baju atau pakaian pesta itu siapa yang menyiapkan? Yang diundang atau yang mengundang? Maka pakaian pesta itu yang menyiapkan yang diundang. Nah, kita diundang oleh Tuhan. Bahwa Tuhan memberikan kepada kita undangan itu adalah anugerah daripada Tuhan. Lalu anugerah itu kita sambut. Dan kita siap untuk menerima anugerah itu. Anugerah itu adalah apa? Kita dipanggil untuk datang kepada pesta Tuhan. Maka bagian kita adalah kita mempersiapkan diri, kita mempersiapkan pakaian pesta untuk datang kepada perjamuan itu tadi. Yang menyiapkan pakaian itu adalah kita yang diundang. Kita yang harus mempersiapkan pakaian kita. Kita yang harus mempersiapkan pakaian kita yang sebaik-baiknya, saudara. Nah, pakaian pesta ini sebenarnya berbicara tentang apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Pakaian pesta ini sebenarnya berbicara tentang kebenaran atau kesucian hidup yang kita kenakan. Jadi kebenaran dan kesucian hidup itu bukanlah sesuatu yang dibicarakan saja, bukanlah sesuatu yang dibahas saja, tetapi kebenaran dan kesucian hidup itu adalah seperti pakaian yang harus dikenakan. Itu artinya pakaian pesta itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahwa kebenaran, kesucian hidup itu harus dikenakan. Itu harus menjadi gaya hidup kita. Itu harus menjadi pakaian kita. Dan saudara, hanya orang yang mengenakan kebenaran dalam hidupnya, hanya orang yang mengenakan kesucian dalam hidupnya, mereka yang pantas untuk menghadiri pesta perkawinan anak domba Allah. Hanya mereka, hanya orang seperti inilah yang diperkenan oleh Tuhan untuk mengikuti pesta rohani yang telah disiapkan oleh Bapa di surga. Yang setuju kata amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka tugas kita adalah apa? Tugas kita sekarang apa? Menyiapkan pakaian pesta. Maka pakaian pesta itu kita harus rajut dari sehari ke sehari. Karena tidak mungkin kita tiba-tiba menjadi orang yang benar. Kalau misalnya orang itu sudah biasanya misalnya, kalau ada orang yang memang, kalau memang misalnya seseorang, ada orang yang sudah tidak terbiasa jujur, maka kejujuran itu menjadi sesuatu yang harus dirajut dari sehari ke sehari. Kesucian hidup, kesucian hati, itu kadang-kadang tidak terjadi dengan tiba-tiba. Tetapi itu adalah sesuatu yang kita rajut dari sehari ke sehari. Kalau misalnya tentang kejujuran itu tadi, kita mulai dari hal-hal yang kecil, berkata jujur, bertindak jujur, berkata benar. Maka sampai kepada hal yang besar pun kita tetap jujur. Kita tidak mengambil sesuatu yang bukan milik kita, walau kecil seperti apapun. Kita tetap belajar jujur. Sehingga jujur itu menjadi gaya hidup kita.
menjadi pakaian yang kita kenakan. Saudara, dalam hidup kita, maka kebenaran itu tadi, kesucian hidup itu tadi, itu adalah seperti pakaian yang harus kita kenakan. Maka kesucian hidup itu tadi, saudara, itu harus kita rajut dari sehari ke sehari. Tidak tiba-tiba saudara dan saya menjadi orang yang suci. Tapi kesucian itu tadi perlu dirajut dari sehari ke sehari. Setiap hari kita merajut kesucian. Untuk itu saudara, kita perlu membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan. Begitu caranya kita merajut kesucian hidup kita. Kita setiap hari harus berurusan dengan Tuhan, berinteraksi dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Melalui doa kita saudara, kita berurusan dengan Tuhan. Kita berurusan dengan Tuhan. Mari kita baca satu bagian firman Tuhan di dalam ini saudaraku, di dalam Roma pasal 8 ayat yang 17. Roma pasal 8 ayat yang ke-17. Ya, Roma pasal 8 ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Inilah pesta itu tadi saudara. Maka dalam pesta itu, pesta yang telah disediakan oleh Tuhan Allah, kita dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Maka siapakah yang dapat dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus? Maka yang dapat dipermuliakan adalah orang yang hidupnya mulia. Amin. Orang yang hidupnya mulia. Kalau hidupnya mulia, baru bisa dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Tapi kalau hidup kita tidak mulia, kita tidak bisa dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Kristus mulia, tapi hidup kita tidak mulia. Kita tidak mungkin dipermuliakan. Maka saudara, kita dapat dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus kalau hidup kita juga mulia. Nah, itulah yang hidup yang mulia itu tadi adalah bagaimana kita merajut kesucian hidup itu tadi dari sehari ke sehari. Sehingga hidup kita semakin hari semakin mulia, semakin mulia. Ini yang harus menjadi agenda kita. Agenda hidup kita satu-satunya, bukan hanya prioritas, tapi agenda hidup kita satu-satunya, yaitu membangun kesucian hidup. Bagaimana hidup berkenan di hadapan Allah. Itulah agenda hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kita mulia di hadapan Tuhan. Nah, orang yang mulia di hadapan itu Tuhan tadi dikatakan orang ini bersedia menderita bersama-sama dengan Kristus. Bersedia menderita bersama-sama dengan Kristus. Saudara, kalau kita melihat, maka jemaat Kristen mula-mula itu saudara, sungguh-sungguh hidup dalam penderitaan. Waduh, kalau misalnya kita bandingkan jemaat mula-mula dengan kita sekarang, sebenarnya hidup kita sekarang ini sebenarnya boleh dikatakan nyaris tidak ada penganiayaan. Nyaris tidak ada penderitaan. Nah, salah satu misalnya kita lihat ya. Coba misalnya saya akan bacakan sebagian misalnya di dalam bagaimana penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Misalnya salah satu yang jelas di antaranya adalah seorang yang bernama Paulus, Rasul Paulus. Ya, saya akan bacakan beberapa ayat dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 ya. Mulai dari ayat 23. Ya, 2 Korintus pasal 11. Ya. 2 Korintus pasal 11. Saya akan baca di sana bagaimana penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Namun dia tetap sungguh-sungguh bersedia menderita. 2 Korintus pasal 11 ya. Saya akan baca mulai dari ayat 23 sampai dengan 28. Nah, coba kita perhatikan ya. Apakah mereka pelayan-pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, kata Rasul Paulus. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah. Nah saudara, perhatikan. Berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. Kemudian 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu.
Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Setiap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat, saudara. Nah, di sini kita melihat bagaimana penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Sekarang bandingkan dengan penderitaan kita. Penderitaan kita ikut Tuhan Yesus sudah sejauh mana sih penderitaan kita? Maka saya sering kali ketika saya merasa bahwa misalnya, aduh saya udah susah melayani. Aduh, ketika saya melihat, nggak ada apa-apanya. Aduh, apa sih? Kita belum menderita, saudara. Kristen zaman sekarang ini, apalagi zaman sekarang, kita melihat di Indonesia ya, pada umumnya, kita bersyukur kita tidak mengalami aniaya. Tapi mengapa ya banyak orang yang malas ke gereja? Tidak ada aniaya. Nah, sebab setan tahu. Sebab kalau orang Kristen diberikan aniaya, diberikan kesulitan, justru orang Kristen jadi tercelik matanya, dia menyadari bahwa aniaya itu tidak dapat menghilangkan imannya. Tapi seringkali orang Kristen itu jatuhnya bukan di aniaya, bukan di kesulitan, bukan di penderitaan. Tapi, setan lebih licik lagi sekarang. Sekarang ini orang Kristen diberikan apa? Kenyamanan hidup. Diberikan kenyamanan hidup. Kenikmatan duniawi. Dan ternyata sepertinya iblis banyak berhasil. Jurus ini banyak menjerat orang Kristen. Maka sekarang kita melihat bahwa kekristenan itu begitu merosot, bukan karena aniaya, bukan karena penderitaan, bukan karena tantangan, bukan karena hambatan, tapi karena justru kenyamanan, justru kemudahan dalam beribadah. Kita dalam beribadah tidak ada tantangan. Tidak ada tantangan. Tapi kita melihat betapa banyaknya orang lebih memilih untuk apa, saudara? Untuk tidak datang beribadah. Mereka lebih asik mengurus urusan-urusan mereka. Kalaupun datang ibadah, mereka datang dengan pakaian yang tidak pantas. Jadi sebenarnya saya ingin mengatakan begini. Tadi kita berbicara tentang pakaian pesta. Pakaian pesta ini, saudara, jangan hanya kita pikirkan bahwa wah, ini berbicara tentang hati saja. Tapi sebenarnya sikap hati kita itu akan terpancar dengan pakaian kita yang terlihat. Maka sebenarnya saya lebih setuju kalau kita datang ibadah, datang jugalah dengan pakaian yang rapi. Kalau misalnya datang dengan baju kaos, pakai sandal jepit. Sementara kalau dia ke kantor, pakaian rapi. Kalau datang ke gereja, pakai kaos oblong. Ya, pakai sandal. Pakaian saya enaknya saja. Ini orang jelas yang memang tidak berbakat datang ke pesta pernikahan anak domba Allah. Terlihat, saudara. Datang ke gereja saja sudah menghina. Datang ke gereja saja sudah menghina. Maka saudara, kita datang ke gereja, kita mempersiapkan pakaian kita. Pakaian yang rapi. Bukan pakaian yang mewah, bukan pakaian yang mahal, tapi pakaian yang sepantasnya. Amin? Pakaian yang pantas. Pakaian yang sepantasnya. Saudara, kita lihat satu lagi tokoh ya, saudara ya. Tadi kita lihat Rasul Paulus. Bagaimana dia bersedia. Penderitaannya luar biasa. Tapi kok nggak kapok-kapok ya? Mengapa demikian ya? Oke. Sebab Rasul Paulus memiliki pengharapan yang besar. Saya akan bacakan salah satunya, yaitu dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Coba kita lihat ya. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Biarlah ini juga menjadi pengharapan kita. Dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Rasul Paulus menulis. Seperti ada tertulis. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Wah, maksud Rasul Paulus begini. Mengapa Rasul Paulus bersedia mengutarakan kesulitan-kesulitannya, tantangan-tantangannya, penderitaannya? Sebab dia mengatakan bahwa ketika kita berjumpa dengan Tuhan, keindahan surga itu, keindahan Tuhan itu sungguh ada sesuatu yang belum pernah kita lihat. Belum pernah kita dengar. Bahkan belum pernah muncul dari dalam hati kita. Itu yang disediakan oleh Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Maukah saudara menerima hal yang demikian, saudara? Bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dilihat oleh mata,
Coba kalau saudara perhatikan pemandangan di dunia ini seindah-indah apapun ya pernah dilihat oleh, kalau tidak semua mata ya sebagian mata udah melihat. Makanan-makanan yang paling enak ya, sekalipun belum pernah dinikmati oleh lidah kita, tapi lidah yang lain sudah pernah menikmati. Tetapi saudara, keindahan bersama-sama dengan Tuhan itu sungguh sesuatu yang luar biasa. Itulah sebabnya maka dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17, Rasul Paulus mengatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah saudara, ini menarik sekali saudara, menarik sekali saudara. Rasul Paulus yang sudah mengalami penderitaan yang luar biasa. Tadi kita melihat bagaimana dia mengalami penderitaan, bagaimana dia, waduh luar biasa ya. Penderitaan fisik, juga penderitaan batin dan sebagainya. Tidak makan, waduh, tadi sudah kita bacakan tadi. Tapi saudara, Rasul Paulus mengatakan bahwa penderitaan itu tadi, dia tidak mengatakan, Rasul Paulus tidak mengatakan, penderitaanku sangat berat, tolong doakan aku, tolong ya, berikan persembahan sekedarnya. Tidak demikian saudara. Rasul Paulus mengatakan, melihat penderitaan yang dialami itu tadi sebagai apa? Penderitaan yang ringan. 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Kalau Rasul Paulus pun melihat penderitaan yang sedemikian besar sebagai penderitaan ringan, tentunya kita melihat penderitaan kita adalah penderitaan yang ringan. Penderitaan yang ringan. Amin saudara. Ya, maka di dalam Roma pasal 8 ayat 18, Rasul Paulus mengatakan, kita melihat bahwa maka penderitaan sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima. Seolah-olah Rasul Paulus menggambarkannya dalam satu neraca atau timbangan. Maka di ujung yang satu itu adalah penderitaan-penderitaan kita yang seringkali kita anggap berat. Lalu di ujung satu lagi itu adalah kemuliaan yang akan kita terima, yaitu pesta bersama-sama dengan Tuhan, bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan. Kita dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Ternyata penderitaan-penderitaan kita itu begitu ringan sekali. Sedangkan kemuliaan itu begitu berat. Sehingga kemuliaan itu langsung ke bawah. Dan kesulitan-kesulitan kita itu langsung naik karena begitu ringannya. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, mulai dari sekarang kita fokus kepada kemuliaan yang akan kita terima. Kita fokus kepada kemuliaan yang akan kita terima. Sama seperti seorang mahasiswa. Mengapa rela bekerja sampai tengah malam? Bekerja, menurut terus. Misalnya menyiapkan skripsi misalnya. Waduh, mengapa mau begitu susah payah? Mengapa mau seorang calon misalnya mahasiswa dalam menyelesaikan misalnya studinya, misalnya S1 misalnya. Waduh, itu saya lihat seperti kemarin Han itu bekerja sampai pagi gitu ya. Nulis-nulis, menyiapkan ini gitu ya. Tapi rasanya mengapa? Karena membayangkan nanti kalau sudah selesai bagaimana misalnya menyelesaikan studi, lalu misalnya acara wisuda gitu. Rasanya ketika seseorang itu di wisuda misalnya, ini contoh kecil saja. Ketika seorang mahasiswa di wisuda, lalu dapat lulus dan di wisuda, itu rasanya semua kesulitan-kesulitan tadi, penderitaan-penderitaan yang telah dijalani, rasanya langsung terlupakan, langsung rasanya hilang. Yang diingat adalah sukacita, bagaimana dipermuliakan di dalam wisuda itu tadi. Nah saudara, maka pada akhirnya mari saudara, untuk itu kita bersedia merajut baju pesta kita hari demi hari. Sekalipun kelihatannya sulit, mata rohani kita tertuju kepada kemuliaan yang akan kita terima. Untuk itu kita harus menjadi orang yang mulia. Supaya kita dapat menjadi orang mulia, maka kemuliaan itu harus kita rajut dari sehari ke sehari. Kemuliaan, kebenaran, kesucian, itu adalah sesuatu yang harus kita kenakan. Itulah yang menjadi pakaian pesta kita untuk bertemu dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Kita terus merajut pakaian pesta kita. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kiranya kebenaran firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami. Kami bersedia untuk merajut pakaian pesta kami dari waktu ke waktu. Bahkan ketika kami harus merajutnya sendirian Tuhan. Bahkan ketika tidak ada orang yang tertarik untuk merajutnya.
Kami terus dengan setia mau merajutnya Tuhan. Tolong kami. Biarlah mata rohani kami tertuju kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih. Berkati kami semuanya, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, atau mungkin dalam perjalanan, dimanapun saudara-saudara kami berada, yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Berkati mereka Tuhan. Biarlah kami semuanya boleh mengambil langkah untuk hidup benar bagi Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Bapa, kiranya kebenaran firman-Mu hari ini boleh sungguh-sungguh memberkati kami. Sekarang kami mohonkan berkat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kami, apapun yang menjadi tantangan hidup kami ya Tuhan. Tuhan, lewat semua tantangan-tantangan yang kami hadapi, di situ Tuhan bekerja, di situ Tuhan berkarya. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Berkati kami semua yang hadir pada hari ini. Demikian juga saudara-saudara kami yang ada di rumah, yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan terima berkat daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu di hadapannya dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan katakan bersama-sama, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk beberapa saat kita bersatu di hadapan Tuhan. Amin.